Seluruh politisi suruh saya minta maaf. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Loh, ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang presiden bukan bajingan. Nah, kan nggak logiknya itu. Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Kan itu yang saya bilang ya, kita bersyukur sekarang tiba-tiba langsung punya presiden yang teruji dalam sejarah, berpengalaman, dan umurnya itu Bang, sama dengan umur dari pemimpin-pemimpin yang senior di dunia ini. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian, what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Ini klarifikasi sebetulnya, dan mungkin nanti ada konferensi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya tuh kan. Kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini konstitusi. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu. Dan sekarang harusnya ini kita maintain dengan itikat baik, bahwa maksud baik Pak Prabowo, ya beliau menyatukan kita itu karena kita punya tujuan dan cita-cita besar yang secara bersama-sama harus kita usung. Gitu. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Tapi kami paham dan kami mengerti. Begitulah kita harus secara tega mengatakan bahwa yang saya ucapkan itu dibenarkan oleh pengadilan. Bersihkan dirimu sebelum kau di. Oke pemirsa, kembali lagi di channel Parameter 99. Kali ini kita akan melihat video yang sangat menarik, yaitu Fahri Hamzah kemudian memberikan sebuah respon terkait apa yang pernah diucapkan oleh Rocky Gerung dengan ucapan yang tidak sewajarnya terhadap pemimpin negara kita di Republik Indonesia. Nah, kemudian Rocky Gerung juga memberikan sebuah klarifikasi dan permohonan maaf terhadap apa yang ia ucapkan. Tapi itu kemudian dibungkam oleh Fahri Hamzah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Kalau kita mengenal Pak Prabowo ya, dari awal ya inilah pikiran-pikiran yang menggelayuti beliau selama ini gitu. Dan tinggal tunggu momentum kapan beliau ada di pucuk kepemimpinan dan dia melakukannya secara masif Bang. Ya kayak misalnya sekarang penghematan kan. Itu dahsyat Bang. Termasuk saya kaget juga tuh penyetopan ekspor gas itu ke Malaysia, Singapura ya. Saya nggak tahu teknisnya karena ya, kementerian teknisnya itu ada. Tapi kita lihat yang reformasi di dalamnya dulu Bang. Tadi kan Abang menyebut soal pengarahan beliau kepada TNI dan Polri. Itu kan kalau yang ngomong ini Jenderal Bintang 4 Bang. Lulusan dari Akademi Militer dan tahu gitu kehidupan prajurit, kehidupan para jenderal gitu ya Bang ya. Terus ngomong itu kan lain Bang ceritanya. Iya, iya. Kan itu orang dalam yang ngomong. Gitu kan. Artinya efek tendangannya pasti keras lah. Kita nggak boleh main-main lagi soal itu. Kemudian beliau kan dari dulu kan Bang soal kebocoran. Kan itu omongan beliau lama dan orang nggak percaya. Padahal saya sering bilang itu kan kutipan dari pidato Pak Mitro tahun 91 kalau nggak salah dulu itu. Pidato Pak Mitro di pertemuan Ikatan Sarjana Ekonomi di Surabaya itu.
kebocoran APBN IC, dan sebagainya, IC. Nah sekarang beliau lakukan, dan betul bang, saya sendiri termasuk yang melihat luar biasa itu. Itu betul-betul, ya coba mikir sendirilah, ya kan? Ya kayak kita lah bang, ya terbiasa duit banyak, kan, ugal-ugalan gitu. Terus sekarang duit kita diambil setengah. Bisa hidup nggak? Bisa, cuman kita jadi mikirnya panjang. Iya. Bahwa benar ya yang kemarin itu sebenarnya pos ini nggak benar, yang ini nggak benar. Itu diam aja bang, itu disikat, itu jadi. Itu luar biasa bang. Lalu setelah itu dari penghematan itu dikasih ke makan bergizi bang. 100 triliun gitu. Sehingga makan bergizi sekarang menjadi 171 triliun. Nah, kita lihat anak-anak kita mulai makan bang ya. Ini satu program yang memang beliau janjikan dan itu sedang bergulir gitu di tengah masyarakat kita, dan siapa yang nggak gembira. Bahwa masih ada masalah, iyalah, semua juga sesuatu yang baru. Proses transisi begini kan nggak mudah ya. Jadi memang kita harus siap bang dengan Pak Prabowo itu dengan pada 3 tataran gitu ya. Pertama-tama ya kita harus siap ini ada perubahan cara berpikir. Gitu. Pak Prabowo kan paling sering menggunakan kata-kata saya sudah terlalu lama jadi orang Indonesia. Untuk merefleksi bahwa banyak kelemahan-kelemahan diri kita yang harus kita perbaiki. Ya, terlalu suka basa-basi kan. Kemudian kalau pakai kategorinya Pak Kunchalaningrat dulu atau Pak Mokhtar Lubis itu kan tidak rasional ya kan. Ya, kemudian kayak itu tadi pendekatannya irasional. Kadang-kadang berpikirnya itu mistis gitu. Kok bisa ada satu praktek yang begitu lama berjalan, kalau ditanya ini gunanya apa? Orang bisa nggak jawab bang. Iya. Karena dianggap yang rutin itu adalah segala-galanya. Padahal yang rutin itu nggak ada gunanya. Nah, coba kita mulai istilahnya itu berefleksi bahwa Pak Prabowo itu pada level berpikir ini mengajak kita berpikir agak tajam. Ayo berpikir gitu. Nah yang kedua ya cara kerja kita harus kita perbaiki. Ya kan? Kalau kata Albert Einstein kan, dia bilang definisi daripada kegilaan itu dia bilang mengerjakan hal yang sama secara berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Dia bilang insanity kata dia itu doing the same thing over and over but expecting a different result. Ya, jadi ya kita nggak bakalan jadi bangsa besar, menjadi negara superpower, ya kan? Rakyat kita sejahtera, ekonomi kita tumbuh, teknologi kita maju, ya kan? Wibawa kita diterima dan dianggap oleh seluruh dunia. Kalau kita melakukan hal yang sama dan tidak ada perubahan, itu beliau cara kerja beliau terapkan gitu, dan dalam arahan-arahan beliau itu suruh kita itu berpikir dengan cara kerja baru. Barulah yang ketiga saya kira setelah kita mengikuti cara berpikir beliau dan cara kerja beliau, menurut saya yang paling penting dari beliau itu adalah kehadirannya untuk menjadi role model. Dan itu harus menjadi contoh kita. Jadi suatu hari itu bang di Magelang tuh, saya terharu melihat keadaannya. Karena di Magelang itu kita duduk dengan manusia yang harusnya nggak bisa ketemu, itu tuh bisa ketemu bang. Tiba-tiba beliau itu menjadi solidarity maker gitu. Bahwa kita kemudian akhirnya bisa nyatu kayak gini. Saya lihat ada yang bekas selama ini nggak pernah ketemu, musuhan gitu. Termasuk juga dengan beliau. Tapi tiba-tiba kita semua ada dalam satu meja, ya olahraga bersama, baris berbaris. Kemudian kita makan bareng secara terpimpin gitu bang. Itu satu yang lama kita rindukan. Bahwa bangsa besar ini tiba-tiba bisa berbaris, bisa duduk bareng, itu lama itu bang. Dan sekarang harusnya ini kita maintain dengan itikat baik. Iya. Bahwa maksud baik Pak Prabowo, ya beliau
menyatukan kita itu karena kita punya tujuan dan cita-cita besar yang secara bersama-sama harus kita usung gitu. Saya kira itu yang saya rasakan selama ini. Saya sendiri membayangkan ya, sosoknya Prabowo ini tentu orang tahulah dari segi intelektualitas, orang yang baca buku, ya, berpendidikan, dari keluarganya juga orang berpendidikan, kemudian apalagi sudah menulis buku ya, Tuh, kemudian saya kira sikap kalau kita sebut sebagai militer kan suka disebut sebagai sikap prajurit ya, bukan dari konteks kepangkatan, tetapi kan dari konteks konsistensi dan kesetiaan ya. Ya, kita lihat dari situ. Itu kan memang menonjol dari figurnya Prabowo ini. Nah, ini kan menjadi modal besar. Bahkan saya sering mencontohkan ini, kalau Prabowo ini ibarat macan. Macan tuh tahu apa yang dia, bagaimana dia menangkap, bagaimana dia harus mencekik, bagaimana dia harus merangkul kan gitu. Nah, tapi ini macan yang tidak marah. Yang lagi ingin mengayomi kan, kalau bekerja sama. Jangan bikin dia marah gitu loh. Jangan bikin dia kesel. Ya kan, oleh karena itu tadi konsolidasi semuanya itu kan memang harus ada berjalan secara continuity ya. Nah, supaya kukunya nggak keluar gitu loh. Betul. Ya, jadi itu yang saya lihat dari figurnya ini. Kalau Bung melihatnya gimana? Ya memang kan itu yang saya bilang ya, kita bersyukur sekarang tiba-tiba langsung punya presiden yang teruji dalam sejarah, berpengalaman, dan umurnya itu Bang, sama dengan umur dari pemimpin-pemimpin yang senior di dunia ini. Beliau lebih muda 3 tahun dari Pak Anwar Ibrahim kalau nggak salah ya. Di tetangga kita di Malaysia, mungkin kemarin dengan Biden beliau jauh lebih muda, ya mungkin dengan Trump ini setahu saya lebih muda dari Trump, ya atau sama lah mungkin dengan Trump, dengan Lula, ya kan, dengan Putin. Tapi kalau bicara pengalaman, orang kayak Erdogan itu, Orban, Xi Jinping, Modi, ini kan among the seniors Bang di kepemimpinan global. Dan abang lihat aja bagaimana Pak Prabowo, saya kebetulan nemani beliau ketemu beberapa kepala negara. Langsung Bang. Jadi confident-nya, penerimaan negara lain, termasuk yang saya ikut itu kan waktu ke Beijing, diterima oleh Xi Jinping. Itu lain Bang. Itu ada wibawa. Dan wibawa itu menimbulkan keakraban Bang. Sehingga ada banyak hal dengan kasarkannya itu, sekali ngomong, sekali telepon, itu jalan Bang. Dengan negara-negara lain, dengan disambut luar biasa Bang. Abang lihat cara dia disambut di China, di India, ya, di Uni Emirat Arab, ya, kemudian di Malaysia, ya. Kemudian beliau juga nyambut luar biasa, ngelihat kesannya Perdana Menteri Jepang kaget sekali disambut oleh beliau, dan begitu banyak pejabat yang secara resiprokal itu memang melihat Pak Prabowo ini baru 100 hari atau kurang waktu itu udah duduk kayak orang yang sudah berkuasa 2 periode gitu Bang. Saking beliau jejaknya tuh, tahu apa yang harus diomongkan. Ya kan, kartu-kartu dalam permainan itu membuat permainan itu jadi nampak luar biasa. Jadi itu modal bukan cuma bagi beliau, tapi bagi kita semua untuk meletakkan Indonesia dalam satu posisi. Ini negara siap jadi pemain besar, ya kan? Ini negara siap untuk harus kita perhitungkan dalam permainan ini. Makanya beliau sederhana kalau ketemu pemimpin-pemimpin negara yang di dunia ini beda blok gitu Bang ya. Ya beliau letakkan diri di tengah aja. Kami menjalankan mandat rakyat dan kami tujuannya cuma bikin sejahtera rakyat. Rakyat kami diakui oleh beliau waktu forum APEC G20, beliau akui masyarakat kami masih banyak yang miskin. Kami perlu memberi makan kepada anak-anak, ya kan, dan seterusnya. Itu beliau katakan dan beliau akui dan membuat orang lain menerima.
Kalau beliau dekat dengan China, yang anti China jangan marah. Kalau beliau kemudian diakrab, diterima di Eropa, yang mungkin yang anti Eropa nggak terima, karena ini semua adalah dalam rangka menjalankan misi rakyat. Dan Pak Prabowo capable untuk itu, untuk berbicara on behalf daripada rakyatnya sendiri. Bukan kemudian kayak kemarin masuk break begitu kan, orang khawatir. Beliau bilang ya kita cuma mau cari pasar tambahan. Kita cuma mau cari teman yang lebih banyak untuk mensejahterakan rakyat. Salahnya apa? Kata beliau kan. Mau perang apa? Nggak ada gunanya itu perang. Ini rakyat kita susah, bos. Ya kan? Kita bangun rakyat kita biar mereka nggak miskin, punya pekerjaan, punya kehidupan yang layak. Itu aja kerjaan kita. Nah, ngapain ngomong blok politik lah, permusuhan, perang segala macam. Itu omong kosong, Bang. Itu kekeliruan dalam bernegara gitu. Meskipun beliau seorang tentara, civis pacem parabellum. Kalau orang mau damai, siapkan perang. Beliau tahu juga rumus itu. Tapi kita punya masalah esensial. Nggak ada negara yang bisa kuat kalau rakyatnya susah, Bang. Karena itu rakyatnya harus diperbaiki hidupnya. Dan itu hanya mungkin kalau negaranya berbuat profesional, berbuat adil, ya, berhemat, fokus, tajam. Nah, itulah yang beliau kejar hari-hari ini, Bang, yang kita mesti memberikan ya kita bersyukur kita punya Pak Prabowo sekarang ini gitu, Bang. Makanya saya katakan di awal tadi, Bang, yang harus menyadari leadership Pak Prabowo ini adalah kita sendiri yang berada di dalam, supaya kita mengambil cara untuk mempercepat, mengakselerasi proses dari cita-cita dan mimpi beliau gitu. Karena pada dasarnya beliau sering memakai kata ambil cara yang paling cepat yang bisa kita lakukan, ya. Itu bukan melanggar hukum, tapi beliau bilang kalau hukumnya menghambat kita bikin hukum baru, gitu. Kalau institusinya menghambat, kita perbaiki institusinya atau kita bikin institusi baru. Bahkan beliau mengatakan kalau personalianya atau orangnya yang menghambat, ya kita cari orang baru, kan begitu. Tapi semua itu adalah akumulasi dari keinginan baik atas cita-cita besar yang ada tadi itu. Dan saya kira, saya percaya, dan saya termasuk yang sebenarnya ingin Pak Prabowo itu dalam sistem kita 5 tahunan ini, Bang, ya. Saya termasuk yang menginginkan beliau itu bertahan 2 periode, Bang. Karena sepertinya sekarang ini menjadi syarat dari satu konsolidasi. Pemimpin-pemimpin yang membuat dan membawa negaranya pada kekuatan sekarang ini juga karena ada luxury of time untuk memimpin agak lama. Tapi itu menegaskan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang tepat dan kita sedang mengendarai kendaraan yang sedang melaju kencang menuju masa depan.